Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan isim yang dibaca nasab. Berikutnya adalah hal. Babul hali halaman 19. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul hali, bab menjelaskan tentang hal. Al-halu huwa, hal adalah al-ismul mansubu, isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru, yang menjelaskan liman bahama minal hayati, tentang keadaan yang masih samar. Tentang keadaan yang masih samar. Tentang keadaan yang masih samar. Nahwa qaulika, seperti ucapanmu. Seperti ucapanmu, Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a Zaidun raqiban. Ja'a telah datang, Zaidun Zaid, raqiban dengan berkendara. Raqiban dengan berkendara. Nah, pada kata raqiban di sini dinasobkan, yaitu dengan alamat fathah. Nah, berarti di sini raqiban adalah keadaan Zaid yang datang. Keadaannya Zaid bagaimana? Dengan berkendara. Nah, biasanya itu dengan diartikan menggunakan dengan. Nah, dengan berkendara. Kemudian juga waraqibatul farasa musrojan. Contoh raqibtul farasa musrojan. Raqibatul farasa, saya telah naik kuda. Saya telah naik kuda musrojan, dengan dikasih pelana. Musrojan dengan dikasih pelana. Raqibtu, saya naik al-farosana. Otomatis al-farosa di sini adalah pelakunya. Al-farosa di sini adalah sahibul hal, yang mempunyai keadaan. Musrojan, nah, dengan dikasih pelana. Otomatis yang dikasih pelana itu siapa? Saya atau kudanya? Nah, kudanya yang dikasih pelana. Maka sahibul halnya adalah al-farosa, halnya musrojan. Kemudian contohnya lagi, walaqaitu abdallahi raqiban. Laqaitu, saya menemui Abdullah raqiban, dengan berkendara. Nah, otomatis raqiban di sini keadaan siapa? Apakah saya atau Abdullah? Nah, Abdullah, sebabnya saya menjumpai Abdullah, dia dengan berkendaraan. Abdullah sedang apa? Sedang berkendara. Wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Wala yakunu al-halu illa nakiratan. Nah, di sini menjelaskan tentang syarat-syarat hal. Jadi hal itu ada syaratnya tersendiri. Wala yakunu al-halu illa nakiratan. Hal harus nakiroh. Kalau arti yang spesifiknya, hal tidak ada kecuali nakiroh. Berarti apa? Hal harus nakiroh. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan hal tidak ada kecuali setelah jatuh kalam yang sempurna. Hal harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Hal harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Kalimatnya harus sempurna dulu, baru ada halnya. Gak boleh kemudian raqiban Abdullahi jitu. Gak bisa. Harus semisal laqaitu Abdullahi raqiban. Seperti itu, gak boleh raqibannya didahulukan. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibul hal harus ma'rifat. Orang yang memiliki keadaan tersebut, pelaku atau orang yang memiliki keadaan tersebut harus ma'rifat. Artinya ma'rifat itu sudah khusus, sudah diketahui.
Nah, itu ma'rifat. Jadi bab hal di sini adalah bagian daripada isim yang dibaca nasab. Nah, maka dari itu definisi hal isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sahibul hal yang masih samar. Hal sendiri itu apa Ustadz? Hal adalah sebuah keadaan. Makanya kalau ada guru kalian biasanya membuka pertemuannya dengan kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Nah, haluk. Hal ini adalah keadaan. Kalau sahibul hal berarti orang yang mempunyai keadaan tersebut, pelaku atau orangnya. Paham? Nah, maka dari itu ketika ada contoh Ja'a Zaidun rakiban, Ja'a telah datang Zaidun Zaid rakiban dengan berkendara. Nah, dengan berkendara berarti di sini Zaid datang, keadaan Zaid datang itu bagaimana? Oh, rakiban, berkendara. Nah, otomatis Zaid di sini statusnya sebagai sahibul hal, rakiban sebagai halnya. Paham? Hal itu keadaan, kalau Zaidnya adalah orang yang punya keadaan tersebut. Kemudian kalau lebih tepatnya lagi, kita bisa lebih tepat untuk mengidentifikasikan hal, kita harus tahu syarat-syaratnya. Nah, adapun syarat-syarat hal itu ada 3. Di sini disebutkan hal yang pertama, hal harus nakiroh. Artinya nakiroh itu apa? Umum. Kalau ciri-ciri secara tekstual, pokoknya setiap kalimat kok tidak ada alnya itu nakiroh. Paham? Nakiroh mempunyai makna umum. Pokoknya selain isim ma'rifat yang jumlahnya ada 6, seperti isim domir, isim mausul, isim syarat, isim isyarah, isim alam, isim al, isim yang mudah pada isim ma'rifat, itu adalah isim ma'rifat. Selain itu berarti nakiroh, seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya tentang isim ma'rifat. Kemudian syarat yang kedua, jatuh setelah kalam yang sempurna. Otomatis harus ada amil dan ma'mul. Amil dan ma'mul itu contohnya seperti fi'il, fa'il, kemudian baru hal. Paham? Makanya sebelumnya dulu di bab isim yang dibaca rofa, saya menjelaskan amil ada 2, ada yang umdah, ada yang fudlah. Kalau umdah itu berarti primer, kalau yang fudlah itu sekunder. Otomatis berarti di sini isim yang dibaca nasab itu sekunder. Dalam artian bisa terkategorikan seperti keterangan. Ya kan, SPOK. Nah, kalau isim yang dibaca nasab kebanyakan adalah keterangan aja. Nah, keterangan boleh ada, boleh tidak ada. Namun semisal seperti subjek, nah itu nggak boleh ditiadakan. Subjek, pelaku, nah itu harus disebutkan. Kemudian syarat yang ketiga, sahibul hal, yaitu orang yang mempunyai keadaan tersebut harus ma'rifat, harus khusus. Nggak bisa semisal ada orang menjelaskan tentang keadaan seseorangnya itu belum jelas. Paham? Nggak bisa. Harus orangnya sudah jelas dulu, siapa pelakunya, siapa nama orangnya. Kemudian kita mengasih keterangan, oh ini keadaannya begini, oh keadaannya berdiri, keadaannya alim, keadaannya pintar. Nah, seperti itu. Ini adalah tentang hal. Jadi kesimpulannya isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sahibul hal yang masih samar atau yang belum jelas. Kemudian di bab berikutnya yaitu ada tamjiz. Nah, ini hampir sama, akan tetapi lumayan perbedaannya lumayan. Sama-sama menjelaskan. Kalau hal tadi kan menjelaskan sahibul hal. Kalau tamjiz di sini nanti akan menjelaskan zat atau nisbat. Maka dari itu kita akan membaca teksnya dulu. At-tamzizu huwa, tamjiz adalah al-ismu al-mansub, isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru, yang menjelaskan, liman bahama
minadzawati, dari zat yang masih samar. Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Zat itu apa Ustadz? Zat itu satuan. Contohnya seperti bilangan, seperti kadar, seperti ukuran. Nah, seperti itu. Berarti zat adalah satuan. Contohnya nahwa kaulika, seperti ucapanmu tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba mengalir, Zaidun Zaid, araqan keringatnya. Nah, otomatis kan Zaid mengalir. Maksudnya apa kok Zaid mengalir? Oh, yang dimaksud adalah araqan, keringatnya yang ngalir, bukan Zaidnya. Kemudian contohnya lagi biar jelas. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a melar, Bakrun bakar. Wah, bakar menjadi melar. Apa yang melar? Apakah bakarnya melar? Otomatis ini masih belum jelas kan? Masih samar. Syahman, lemaknya. Wah, yang melar itu lemaknya sehingga dia jadi gendut semisal. Kemudian contohnya lagi, toba Muhammadun nafsan. Toba baik. Toba baik. Bau harum. Boleh. Toba aslinya berbau harum. Muhammadun Muhammad, nafsan budi pekertinya. Oh, wah Muhammad baunya harum. Muhammad baunya harum. Apakah Muhammadnya atau bagaimana? Di sini dijelaskan nafsan, budi pekertinya. Yang bau harum itu budi pekertinya. Kemudian contohnya lagi, istaraitu 20 hulaman. Istara itu saya telah membeli 20 hulaman budak. Hulaman budak. Hulaman budak. Saya membeli 20. Nah, otomatis orang bertanya, 20 apa? 20 hulaman budak. Contoh lagi, wa malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu saya telah memiliki tis'ina 90. Saya memiliki 90. Kalau orang bilang kayak gini doang kan bertanya-tanya. Nah, maka dari itu ditambah na'jatan, kambing. Saya mempunyai 90 kambing. Nah, kambing di sini menjadi tamyiz. Wa Zaidun aqramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu. Apanya yang mulia? Aban, orang tuanya. Aban, orang tuanya atau ayahnya. Kalau diterjemahkan, ayah Zaid lebih utama daripada kamu. Maksudnya Zaid itu lebih utama daripada kamu di sisi ayahnya. Mungkin kamu lebih pintar daripada Zaid, berarti lebih utama. Akan tetapi dari sisi nasabnya Zaid lebih utama. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, wa ajmalu minka wajhan. Ajmalu minka wajhan. Tidak ada yang lebih tampan darimu wajhan, wajahnya. Wajhan, wajah. Yang paling indah daripada kamu apa? Wajhan, wajah. Kemudian syaratnya wala yakunu illa nakirotan. Nah, syaratnya yang pertama, tamyiz harus nakiroh. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan tamyiz harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Tamyiz harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Nah, di bab ini menjelaskan tentang tamyiz, yaitu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat atau nisbat yang masih samar. Zat atau nisbat yang masih samar. Berarti tamyiz ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tamyiz yang menjelaskan tentang zat atau satuan, yaitu bisa berupa bilangan, ukuran, atau takaran.
Bilangan berarti angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ukuran berarti seperti meteran, seperti dan yang lainnya. Kemudian takaran semisal satu panci, satu bak, semisal takaran. Kalau di Arab berarti semisal ada satu wasak dan yang lainnya. Nah, kalau zat dicontohkan, malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90 na'jatan, kambing. Nah, ini kan isyrina atau tis'ina. Tis'ina di sini berarti bilangan. Kalau yang untuk ukuran bagaimana Ustadz? Contohnya malakatu sauban dira'an. Malaktu sauban dira'an atau malaktu dira'an sauban. Saya memiliki satu dira' apa? Sauban, baju. Malaktu dira'an sauban. Kalau semisal yang takaran, malaktu wasakon ruzan. Saya memiliki satu wasak ruz, yaitu beras. Nah, kalau bahasa kita berarti saya memiliki satu panci beras. Nah, beras di sini berarti menjelaskan panci tersebut. Panci apa? Satu panci apa? Beras. Kemudian kalau nisbat, yaitu sebuah penisbatan. Contohnya toba Muhammadun nafsan. Toba wangi Muhammad nafsan, budi pekertinya. Nah, yang wangi itu apa? Apakah bajunya? Mungkin. Apakah badannya? Mungkin. Akan tetapi di sini dijelaskan nafsan, budi pekertinya yang wangi, bukan baju, bukan badan. Nah, adapun syarat tamyiz tersendiri ada dua, hampir sama dengan hal. Di sini tamyiz harus nakiroh. Sebabnya apa? Sebenarnya tamyiz itu kan sebuah penjelasan. Nah, penjelasan itu harus umum. Adapun yang dijelaskan, nah, otomatis diketahui. Kemudian yang kedua, tamyiz harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Seperti tadi, harus jatuh setelah fiil dan fa'ilnya, kemudian baru tamyiz. Itu harus predikat dulu, kemudian subjek, baru keterangan. Gak boleh keterangan tiba-tiba di depan. Itu secara bahasa Arab. Nah, dengan seperti ini kita sudah menyelesaikan dua bab tentang hal dan tamyiz. Semoga ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.